Jadi pertanyaan besar hari ini, apakah Qatar 2022 ini akan menjadi kuburan buat Jerman? Ataukah Jerman keluar dari lubang jarum penyisihan grup lalu lolos ke 16 besar dan kembali menampilkan karakter Jermannya sebagai tim spesialis turnamen? Kita nantikan sama-sama bagaimana perjalanan Jerman di Qatar 2022 ini. Oke, balik lagi di Gojek Bung Toel. Masih tentang Piala Dunia Qatar 2022. Kali ini saya mau fokus menyoroti tentang Jerman. Jerman yang ada posisinya di ujung tanduk untuk lolos ke babak 16 besar. Jadi pertandingan melawan Costa Rica ibarat final buat Jerman. Kenapa demikian? Karena Jerman tidak punya banyak pilihan. Jerman hanya harus menang dari Costa Rica. Sekali lagi saya ulang, Jerman hanya harus menang dari Costa Rica, tidak ada pilihan, harus menang. Lalu juga berharap Spanyol menang dari Jepang. Berharap Spanyol menang dari Jepang. Karena kalau Spanyol dan Jepang draw, maka alamat selamat tinggallah Qatar 2022 untuk Jerman. Dan ini jelas malapetaka buat sepak bola Jerman. Jerman di ujung tanduk karena di pertandingan pertama kalah 1-2 dari Jepang. Lalu pertandingan kedua mereka berhasil menjaga harapannya setelah tertinggal 0-1 dari Spanyol, lalu bisa menyamakan kedudukan 1-1 sehingga masih punya harapan hidup. Harapan hidupnya untuk lolos ke babak 16 besar itu tadi. Harus menang dari Costa Rica dan berharap Spanyol menang dari Jepang. Cuma itu yang bisa membuat Jerman melangkah ke babak 16 besar. Sepak bola Jerman memang salah satu yang terhebat, salah satu yang disebut favorit juara di Qatar 2022, disebut-sebut sebagai salah satu negara Eropa yang diharapkan bisa segera menyamai 5 bintangnya Brasil, karena Italia tidak lolos ke Qatar 2022, jadi yang punya bintang 4 tinggal Jerman. Jadi harapan siapa yang bisa menyamai atau mengejar Brasil tinggal Jerman. Tetapi Jerman dalam posisi terpojok saat ini, posisi sulit. Kita akan lihat bagaimana mentalitas Jerman di situasi yang sulit ini. Menghadapi Costa Rica harus menang, berharap Spanyol menang dari Jepang. Ini yang menarik, karena kalau kita bicara tentang sepak bola Jerman, dalam konteks Piala Dunia, Jerman itu targetnya minimal semifinal kalau kita mau bicara target yang konkret. Jadi setiap masuk Piala Dunia, target yang paling bisa dimaklumi, diterima oleh publik sepak bola Jerman adalah semifinal. Tetapi bisa dibayangkan dalam 2 turnamen utama terakhir, 2018 Rusia, Piala Dunia Rusia, Jerman terhenti di babak penyisihan grup. Lalu Euro 2020, Jerman terhenti di babak 16 besar oleh Inggris. Nah, 2 turnamen utama dengan hasil yang minor, dengan hasil yang negatif ini tentu kurang memuaskan. Maka harapan publik Jerman sebetulnya adalah di Qatar 2022. Mereka berharap Jerman bisa menjadi pesaing kuat, menjadi yang menyamakan 5 bintangnya Brasil. Tetapi apa daya, ternyata di babak awal Jerman kurang mengesankan. Bicara Jerman saat ini memang saya lihat di belakang tidak ada center back dengan kelas dunia. Ada seorang Anthony Rudiger yang punya kelas, tetapi saya pikir partner di sampingnya kurang, levelnya bukan level kelas dunia center backnya. Kedua juga posisi bek kanan, karena Joshua Kimmich dipindah ke gelandang. Jadi di posisi bek kanan, full bek kanan menjadi ya masih menjadi pencarian lah. Kemarin di pertandingan lawan Spanyol yang main adalah Thilo Kehrer. Sementara waktu pertandingan lawan Jepang, pertahanan Jerman main asimetris, main tiga center back, ada Nico Schlotterbeck, ada Anthony Rudiger, ada Sule. David Raum sebagai bek kiri yang naik ke depan. Jadi secara komposisi namanya adalah 4 back yang asimetris karena mereka tidak bermain dengan full back kanan. Itu waktu lawan Jepang. Dan kemudian kecolongan 2 gol. Lalu catatan pertama tadi, kurang pemain-pemain belakang kelas dunia. Yang kedua adalah pemimpin di lapangan tengah.
Gundogan memang hebat, tetapi saya pikir seolah belum ada pemimpin lainnya lagi. Jadi setelah Toni Kroos mundur, tampaknya Gundogan lah yang menanggung beban itu, tetapi sepertinya Gundogan seperti menanggung sendirian. Di pertandingan pertama, Joshua Kimmich dengan Gundogan dimainkan sebagai dua gelandang di depan 4 back, tetapi waktu lawan Spanyol berubah lagi. Duet gelandang Bayern Munchen, Kimmich dan Leon Goretzka dimainkan, Gundogan didorong ke depan. Yang hebat sebetulnya atau yang performa yang memberikan harapan prospek adalah Jamal Musiala. Jamal Musiala pemain muda 19 tahun, luar biasa penampilannya, makin matang, makin hebat. Hanya memang saya pikir kalau kita bicara lini depan, Jerman harus diakui kehilangan Leroy Sané. Leroy Sané yang bermasalah dengan lututnya ya, masih bermasalah dengan lututnya, sehingga di pertandingan pertama lawan Jepang nggak main. Waktu lawan Spanyol main di babak kedua masih dengan lutut yang tampaknya dalam terapi, dalam pemulihan tidak maksimal, tetapi saya berpikir bahwa Jerman butuh Leroy Sané. Sayangnya kondisi lututnya tidak maksimal 100%. Hal lain yang juga membuat Jerman tampaknya kurang mengesankan sejauh ini adalah Thomas Müller. Thomas Müller baru cedera, sudah 33 tahun baru cedera, atau menjelang ke Qatar 2022 ini cedera, sehingga penampilannya saya lihat di 2 pertandingan seolah nggak kelihatan. Itulah kondisi Thomas Müller yang sebetulnya secara kualitas, secara positioning, secara posisi memiliki peran yang menjadi sangat unik, khas, spesial dalam khasanah sepak bola Jerman. Disebut Raumdeuter, yang artinya space interpreter, jadi pemain yang pandai menerjemahkan ruang, space gitu loh, selalu ada di ruang dan waktu yang tepat, sehingga kemudian seringkali menjadi pemain yang menentukan, mencetak gol yang sangat krusial. Tetapi dalam 2 pertandingan di Qatar 2022 ini, Thomas Müller memang mendapatkan sorotan, tampaknya tidak dalam kondisi terbaik, sehingga kontribusinya sangat kurang. Ini akan jadi pertimbangan saat melawan Costa Rica, apakah Müller akan main pertama atau tidak. Jadi saya pikir memang Jerman di Qatar 2022 ini bermasalah hampir di semua posisi, di belakang, di tengah, dan juga di depan. Tanpa Leroy Sané, tanpa yang sedang tidak dalam kondisi optimal lutut kakinya, begitu juga dengan Thomas Müller yang nggak kelihatan karena baru pulih dari cedera sebelum menuju Qatar 2022. Jadi Hansi Flick harus segera menemukan solusinya. Apakah Füllkrug akan dimainkan sejak pertama? Cuma saya melihat dengan karakter tipikal model penyerang dari Werder Bremen, Füllkrug ini, dia akan tetap bermain di babak kedua. Jika situasinya buntu, maka kemungkinan Füllkrug akan tetap menjadi pembeda, pembuka situasi buat Jerman kalau buntu itu di babak kedua menit 60. Saya pikir itu waktu yang tepat buat Füllkrug, dan kita akan lihat bagaimana nasib perjalanan Jerman di Qatar 2022 ini. Ingat, target Jerman selalu semifinal dalam setiap Piala Dunia, dan 2 turnamen terakhir Jerman sangat buruk prestasinya. Di Rusia 2018 terhenti di penyisihan grup. Jangan sampai, atau apakah Jerman akan mengulang tragedi Rusia 2018 terhenti di grup. Tetapi saya lihat Jerman masih punya ambisi, masih punya kualitas. Jadi pertanyaan besar hari ini, apakah Qatar 2022 ini akan menjadi kuburan buat Jerman? Ataukah Jerman keluar dari lubang jarum penyisihan grup, lalu lolos ke 16 besar dan kembali menampilkan karakter Jermannya sebagai tim spesialis turnamen? Kita nantikan sama-sama bagaimana perjalanan Jerman di Qatar 2022 ini. Ciao!